Pertempuran yang terjadi 10 November 1945 tak lepas dari resolusi jihad para Kiai Nahdlatul Ulama. Resolusi jihad bergelora di tubuh arek-arek Surabaya dan membangkitkan semangat untuk mengusir tentara sekutu. Resolusi jihad sangat kontras dari setiap orasi Bung Tomo yang selalu mengucap pekik takbir di pembuka dan penutup pidatonya. Buku karya William H. Frederick berjudul Pandangan dan Gejolak Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia mengungkapkan betapa dahsyatnya pekikan takbir di setiap pidato Bung Tomo untuk umat Islam di Surabaya. Filologi alumni Ma'had Ali Tebu Ireng Jombang Fatur Rohman Karyadi menilai, resolusi jihad atau resolusi perang lahir di Surabaya pada 21 Oktober 1945. Delegasi Nahdlatul Ulama dari Jawa dan Madura turut hadir di kantor PB Ansor Nahdlatul Ulama di Jalan Bubutan 6 nomor 2 Surabaya. Pertemuan tersebut untuk merealisasikan amanat tokoh pendiri NU, yakni Rais Akbar NU Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam menyampaikan amanat pokok-pokok kaidah. Salah satunya tentang kewajiban umat Islam dalam berjihad untuk mempertahankan tanah air. Naskah resolusi jihad dikirim kepada Presiden Soekarno dan Jenderal Sudirman. Bagi kalangan Nahdlatul Ulama, hari lahir resolusi jihad dijadikan sebagai tanggal perayaan Hari Santri Nasional. Naskah resolusi jihad berisikan berperang menolak dan melawan penjajah itu fardu ain atau harus dikerjakan, khususnya bagi umat Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata maupun tidak, yang berada dalam jarak 94 km dari tempat masuk dan kedudukan musuh. Kemudian bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban tersebut menjadi fardu kifayah atau cukup dikerjakan oleh sebagian orang saja. Resolusi jihad Nahdlatul Ulama memang tak lepas dari usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Wacana yang dibawa oleh resolusi jihad tersebut kemudian menyebar ke berbagai penjuru Nusantara. Dalam konteks pertempuran 10 November 1945, resolusi jihad disebarkan oleh Bung Tomo melalui pidato-pidatonya. Wacana resolusi jihad sampai kepada Bung Tomo dengan berbagai cara. Beberapa hari sebelum insiden dirobeknya bendera Belanda di Hotel Yamato, Bung Tomo mendapatkan secari kertas berisikan fatwa jihad melawan Belanda dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kertas itu diberikan kepada Bung Tomo saat dia melakukan ritualnya, yaitu dengan berkunjung ke pesantren untuk menemui para kiai dan memohon doa restu. Resolusi jihad akhirnya memicu peperangan rakyat selama 4 hari di Surabaya yang terjadi pada 26 sampai 29 Oktober tahun 1945. Pertempuran tersebut terjadi antara arek-arek Surabaya dan Brigadir ke-49 Mahrata yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Scholten Malabi. Jenderal Malabi pun terbunuh pada 30 Oktober 1945. Perang rakyat pecah akibat seruan resolusi jihad PBNU yang berkumandang pada 22 Oktober 1945. Peperangan membuat Jenderal Malabi tewas hingga memicu amarah tentara sekutu. Hingga pada 9 November 1945, mereka mengultimatum rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata sebelum jam 6 pagi. Namun pada akhirnya warga Surabaya menolak hingga pertempuran pun kembali pecah. Pertempuran kedua terjadi di 10 November 1945 dan berlangsung kelam selama 100 hari. Padahal sebelumnya, Maijen E.C. Mansur optimis bahwa pertempuran hanya berlangsung selama 3 hari. Atas kisah perjuangan tersebut, 10 November 1945 ditetapkan sebagai Hari Pahlawan, sementara 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional. Kedua hari tersebut diresmikan untuk mengenang jasa para pahlawan dan para santri yang ikut membela kolonialisme di Indonesia.